Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nur. Apa kabar Nur? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu baik-baik. Ada apa Nur? Kok tumben datang kemari? Begini Bu, saya mau bercerita dengan Ibu. Akhir-akhir ini Bu, saya itu merasa seperti ada yang mengganjal di hati saya Bu. Seperti ada yang mengganggu eh, ketika saya berada di dalam kelas, gitu Bu. Oh begitu. Terima kasih Nur sudah mau berbagi dengan Ibu. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut apa yang sedang terjadi di kelas kamu sekarang ini? Iya Bu, begini. Saya itu akhir-akhir ini merasa diperlakukan seperti tidak adil gitu dengan guru agama saya, Bu. Karena sekarang ini kan guru agama saya sudah sedang membuka les private, Bu. Nah, jadi sebagian besar teman-teman di kelas saya itu ikut les private. Teman-teman saya yang ikut les private itu nilainya kan tinggi-tinggi. Jadi mereka itu sering menyindir-nyindir saya dan juga guru agama saya itu Bu sering ikut menyindir-nyindir saya begitu Bu. Oh begitu. Ibu mendengar kamu itu sekarang berada di posisi yang tidak nyaman dan merasa tidak adil ya. Oke, apa yang menjadi tujuan utama kamu dari percakapan kita hari ini, Nur? Begini Bu, saya itu mengharapkan bagaimana cara bisa menemukan uh, cara supaya saya itu nyaman di kelas begitu Bu. Tanpa saya harus ikut les itu juga Bu, karena kan orang tua saya juga bukan orang yang mampu begitu Bu. Oke, baik. Mari kita coba identifikasi dulu apa yang sebenarnya terjadi ya, Nur ya. Apa yang kamu perhatikan ketika guru memberikan nilai dan bagaimana perilaku guru terhadap kamu dan murid lainnya di dalam kelas itu? Uh, yang saya perhatikan ya Bu ya, teman-teman saya yang ikut les itu nilainya mendadak langsung tinggi-tinggi semua Ibu. Padahal kan sebelum mereka ikut les itu nilai mereka termasuk rendah-rendah. Dan saya yang sudah belajar dengan giat, dengan seksama, tapi tidak ikut les, nilai saya di bawah rata-rata. Dan juga guru agama saya juga sering menyindir, makanya ikut les biar nilainya tinggi begitu. Oh, Jadi begitu. saya merasa tersindir begitu, Bu. Oke oke oke. Terima kasih atas keterangannya ya, Nur. Bagaimana perasaan kamu, dengan hal ini? Apakah, situasi seperti ini mempengaruhi performa kamu belajar di kelas? Perasaan saya Bu dengan situasi seperti ini, saya itu merasa motivasi saya ketika belajar itu kurang Bu, terutama ketika belajar agama. Karena selalu disindir oleh guru agama saya, jadi saya tidak bersemangat untuk belajar lagi Bu. Oke oke. Ibu paham dengan perasaan kamu ya, Nur ya. Apa saja pilihan atau rencana yang kamu miliki untuk menghadapi situasi ini? Bagaimana Bu ya? Kalau seandainya misalkan Bu, eh, saya temui langsung guru agama saya atau saya temui wali kelas saya, lapor ke wali kelas saya atau saya langsung bicara dengan orang tua saya atau bagaimana Bu? Mohon solusinya Bu. Oke, baik. Pilihan kamu itu bagus semua, tapi menurut Ibu, kamu itu harus memulainya dari berbicara langsung kepada guru tersebut. Nah, apa yang perlu kamu persiapkan untuk percakapan kamu, kepada ibu tersebut? Yang saya persiapkan ya Bu. Iya. Nah, ya mungkin nanti saya akan menyampaikan keluh kesah saya Bu ya, seperti nilai ulangan saya yang jawaban saya dengan teman saya itu hampir sama, tapi nilainya jauh berbeda, begitu Bu. Tapi mungkin nanti saya menyampaikannya dengan tenang dan juga nada yang rendah begitu Bu. Oke, baik, bagus sekali ya, Nur.
Kapan kira-kira kamu mau melakukan hal ini? Rencananya besok, setelah jam belajar, Bu. Oke, semakin cepat semakin bagus, itu adalah, suatu rencana yang sangat baik. Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah berbicara dengan ibu? Eee, Perasaan saya jadi lega, Bu, ya, sudah berbagi cerita dengan Ibu, sudah mendapatkan solusi, bagaimana untuk menghadapi, situasi di kelas ini, Bu, ya. Terima kasih ya, Ibu. Oke, luar biasa sekali ya kamu, Nur. Oke, kamu bisa selalu berbagi cerita dan mencari solusi bersama ibu. Nah, ibu percaya kamu itu bisa melewati semua ini dengan baik. Kita bertemu lagi ya untuk mengevaluasi hasilnya nanti. Setuju? Setuju, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Semangat dan tetap percaya diri ya. Baik, Bu. Saya izin keluar dulu, Bu, ya. Oke, silahkan. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Fitri. Silakan masuk. Apa Ya, Bu. kabarnya, Fitri, hari ini? Silakan duduk ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu. Baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Fitri. Oke, Ibu, mohon izin waktunya sebentar boleh? Boleh. Ada apa, Fit? Begini Bu, saya merasa ada sesuatu yang mengganggu, saya mengganggu pikiran saya itu di kelas Bu. Oh, gitu. Baik, Fit. Eh, Mungkin Fitri bisa ceritakan lebih lanjut lagi apa yang terjadi, Fit? Kenapa Iya bisa sampai Bu, seperti itu? iya, begini Bu, saya tuh merasa diperlakukan tidak adil oleh guru saya. Eee, Hmm. di kelas itu, ada salah satu guru membuat les privat untuk, pelajaran PAI. Nah, di sana tuh saya tuh tidak ikut les, Bu. Jadi karena saya sendiri tidak ikut les, jadi saya tuh nilai saya, di kelas menjadi jelek, tidak sama seperti biasanya. Sementara terkadang saya tuh, disindir-sindir karena, "Iyalah karena nggak les," kayak gitu. Jadi seolah-olah saya tuh harus wajib ikut les, Bu. Jadi gimana itu, Bu? Begitu. Mhm. Jadi ini sepertinya Fitri kayak merasa kurang nyaman ya di dalam kelas ya. Situasinya jadi tidak enak gitu. Begitu, Fit? Itu yang Fitri Iya, Bu, rasakan. benar. Iya benar. Jadi kira-kira apa nih tujuan Fitri untuk pembicaraan kita hari ini? Saya tuh ke sini tuh, Bu, mau mencari atau menemukan cara, Bu, untuk menghadapi situasi ini. Dan mungkin dengan cara itu saya dapat memperbaiki nilai saya, supaya tidak harus ikut les gitu, karena orang tua saya tuh, sedang tidak bekerja, Bu. Jadi tidak ada biaya untuk, ada les tambahan seperti itu, begitu, Bu. Oh, jadi terkendala dengan dana juga ya, Fit ya, makanya tidak ikut les juga. Mhm. Begini, Fit, coba kita identifikasi dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Coba Fitri perhatikan bagaimana ketika guru Fitri itu memberikan nilai dan perilaku guru Fitri itu terhadap Fitri. Coba direnungkan dulu, Fit. Iya, Bu, beberapa kali saya selalu memperhatikan bahwa, nilai saya itu jauh dari teman-teman yang biasanya yang dia nilainya, di bawah saya. Nah, saya tuh merasa saya belajar tuh sudah dengan giat, tetapi kenapa nilainya kok, berbeda begitu dengan teman-teman itu. Sementara setelah saya cocokkan, ternyata memang nilai saya seharusnya lebih tinggi, tapi kenyataannya nilai saya itu jauh merosot, Bu. Nah, guru juga sering, berkomentar karena, sering menyindir-nyindir saya secara halus seperti itu, Bu. Oh, jadi ada perbedaan gitu ya antara yang les tadi dengan Fitri ya. Iya, Eee, Bu. Baik Fitri, terima kasih ya atas keterangannya. Coba, perasaan Fitri, saat ini bagaimana terhadap hal yang terjadi, di dalam kelas Fitri ini? Apakah mengurangi,
performa Fitri ketika belajar? Oh, jadi saya tuh karena situasi seperti ini saya merasa, tidak dihargai dan motivasi saya untuk belajar pun jadi kurang karena saya mikir, "Ah, untuk apa belajar?" Kenyataannya nilainya juga selalu jauh di bawah teman-teman yang pada ikut les, begitu, Ibu. Oh, begitu. Oke. Kalau gitu Ibu paham ya perasaan Fitri saat ini. Mungkin Fitri merasa agak sedih ya. Tapi coba Fitri berpikir dulu apa yang kira-kira yang akan Fitri lakukan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Coba Fitri pikirkan dulu situasinya saat ini. Tujuan apanya Oke, yang akan Bu, Fitri lakukan? iya, mungkin saya bisa mencoba, untuk ngomong secara, langsung kepada, guru tersebut. Ya, saya akan menyampaikannya dengan pelan-pelan, dengan santun. Kalau tidak, saya akan, minta bantuan orang tua saya untuk berbicara, atau saya bisa minta bantuan wali kelas saya gitu, Bu. Oh, itu luar biasa sekali loh Fitri idenya. Eh, ada ada 3 ide Fitri berarti ya. Mhm. Tapi menurut Ibu Fit, mungkin Fitri bisa langsung ketemu dengan guru agamanya itu dulu. Nah, Fitri bertemu dulu dengan guru agamanya. Coba kira-kira kalau misalkan Fitri mau ketemu dengan guru agama Fitri, apa yang akan Fitri ingin sampaikan kepada guru agama Fitri? Yang ingin Fitri siapkan? Oke, saya akan menyiapkan beberapa nilai-nilai saya, soal-soal saya di LKS, nilai ulangan saya, yang di situ jawabannya sudah jelas ada di buku, tapi tetap nilai saya yang direndahkan daripada teman-teman yang lain. Lalu saya akan, berbicara secara santun juga kepada ibu itu, merendah dirilah supaya ibu tuh paham kenapa sih ada perbedaan di antara kita? Apakah saya salah atau bagaimana begitu, Bu? Oke, luar biasa sekali ya Fitri ya. Pilihan yang bijak. Semoga berhasil nanti ya Fitri ya. Kira-kira Fitri kapan rencananya akan bertemu dengan guru agamanya? Insya Allah besok, di jam terakhir, Bu. Kalau boleh di jam 12 setelah sholat zuhur saya akan temui, guru agamanya, Bu. Oke, itu rencana yang solid sekali ya Fitri ya. Eh, Bagaimana Fitri perasaan kamu setelah kita berbicara seperti ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa sangat lega sekali karena, saya bisa, mendapatkan solusi dari situasi yang saya hadapi saat ini. Oke, luar biasa ya Fit ya. Ingat ya Fit, kamu itu selalu bisa berbagi cerita kapan saja dan di mana saja. Dan kamu juga harus percaya apapun situasi kamu saat ini, kamu pasti bisa melewatinya dengan baik ya Fit ya. Tetap semangat ya. Ya, Oke, Bu. sampai bertemu nanti di tahap evaluasi ya. Kalau Fitri sudah bertemu dengan guru agamanya, kita bertemu kembali ya Fit ya. Baik, Ibu. Oke. Oke, terima kasih banyak ya, Bu, atas masukannya. Iya, sama-sama Fitri. Tetap semangat dan percaya diri ya, Fit ya. Iya, Ibu. Oke. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.